Pernah kepikiran nggak sih, waktu kita lewat jalan raya tua atau masuk ke sebuah masjid kuno, kita itu sebenarnya lagi jalan menembus waktu. Nah, di Indonesia sejarah itu nggak cuma ada di buku pelajaran. Sejarah itu tertulis berlapis-lapis di pemandangan yang kita lihat setiap hari. Dan semuanya punya cerita. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau sebuah negara itu adalah museum hidup? Bukan artefak yang dipajang di kotak kaca ya, tapi sejarah yang jadi bagian dari napas kita sehari-hari. Nah, ini dia cara kita akan melihat Indonesia hari ini. Oke, ayo siapin skop imajiner kita masing-masing. Kita bakal mulai penggalian arkeologis, mengupas lapisan sejarah Indonesia satu persatu. Kita mulai dari yang paling baru, yang paling atas, terus kita gali. Lebih dalam lagi menembus waktu. Lapisan pertama, yang paling gampang kita kenali adalah jejak kolonial. Era inilah yang membentuk banyak banget struktur fisik yang, sadar nggak sadar, masih kita pakai sampai sekarang. Coba deh, lihat aja di sekitar kita. Waktu kita nunggu kereta di stasiun megah kayak Solo Jebres atau jalan-jalan sore di kota tua Jakarta, kita itu lagi menyentuh sisa-sisa era kolonial. Benteng Rotterdam yang gagah di Makassar, bahkan Istana Merdeka tempat presiden kita berkantor, semua ini adalah peninggalan masa lalu yang sekarang jadi urat nadi kehidupan modern Indonesia. Dan mungkin ya, proyek paling gila dari era ini adalah sebuah urat nadi raksasa dari batu dan tanah. Jalan Raya Pos. Bayangin deh, sebuah jalan yang secara harfiah membelah Pulau Jawa, membentang dari Anyer di ujung barat sampai Panarukan di ujung timur. Tapi, jangan salah sangka, jalan ini nggak dibangun buat wisata atau pemandangan indah. Tujuan sebenarnya itu jauh lebih serius, militer. Jalan ini adalah jalur cepat buat gerakin pasukan dan logistik. Semuanya demi satu tujuan, mempertahankan Jawa dari ancaman serangan Inggris. Panjangnya 1.000 kilometer. Ini proyek raksasa yang nggak cuma mengubah pemandangan fisik Jawa selamanya, tapi juga jadi bukti nyata gimana kekuasaan kolonial bisa membentuk ulang sebuah pulau demi kepentingan strategis mereka. Nah, itu kan baru lapisan permukaannya aja. Tapi, sama kayak situs arkeologi beneran, yang paling menarik itu seringkali yang tersembunyi di bawahnya. Jadi, apa yang ada di bawah jejak kolonial ini? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Tepat di bawah lapisan kolonial, kita nemuin warisan yang luar biasa dari era Kesultanan Islam. Jauh sebelum kapal-kapal Eropa datang, kerajaan-kerajaan inilah yang jadi penguasa Nusantara selama berabad-abad. Dan jejak mereka masih sangat terasa sampai sekarang. Kita bisa lihat jejaknya di arsitektur megah Masjid Agung Demak, sebuah mahakarya dari Wali Songo. Kita bisa rasain kehadirannya di makam kuno Fatimah binti Maimun, yang jadi saksi bisu awal penyebaran Islam. Bahkan, kita bisa lihat sistem administrasi yang udah canggih lewat stempel dan surat-surat dari Kesultanan Samudra Pasai. Ini bukan cuma soal agama loh, ini soal peradaban. Tapi, kesultanan-kesultanan ini kan nggak muncul dari ruang hampa kan? Mereka dibangun di atas sebuah fondasi yang jauh lebih kuno. Penggalian kita belum selesai. Apa ya yang bakal kita temukan di bawahnya? Dan disinilah kita sampai ke batuan dasar peradaban Nusantara, era kerajaan Hindu-Buddha. Inilah fondasi budayanya, DNA spiritual dan artistik yang jadi dasar bagi semua lapisan yang datang setelahnya. Peninggalannya benar-benar monumental. Ada candi yang menjulang tinggi sebagai rumah para dewa. Ada prasasti yang bisa dibilang hard drive dari batu yang merekam semua sejarah penting. Ada kitab-kitab sastra yang nunjukin betapa dalamnya pemikiran para pujangga. Dan tentu saja, arca, patung-patung indah yang jadi perwujudan iman dan kekuasaan. Jadi, kita udah punya 3 lapisan besar nih, Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial. Terus gimana caranya mereka bisa nyatu? Jawabannya ada di satu kata kunci yang penting banget, akulturasi. Ini bukan soal satu budaya menaklukkan yang lain, tapi percampuran. Dan ini bagian paling pentingnya, budaya baru terbentuk tanpa menghapus total ciri-ciri budaya aslinya. Nah, proses inilah yang melahirkan keunikan Indonesia. Sejarahnya bukan tentang satu budaya menghapus budaya lain, tapi tentang terciptanya sebuah mozaik budaya yang indah, rumit, dan terus hidup sampai sekarang. Pengaruh dari Tiongkok, India, Arab, sampai Eropa itu nggak datang untuk menggantikan yang sudah ada. Justru sebaliknya, mereka semua menyatu, berdialog dan beradaptasi dengan kearifan lokal. Hasilnya, sesuatu yang benar-benar baru, tapi entah kenapa terasa begitu asli Indonesia. Dan hasil akulturasi ini bisa kita lihat dalam 2 wujud,
Pertama, yang bisa kita sentuh dan rasakan, yaitu warisan budaya benda. Contohnya Candi Prambanan, rendang yang enak banget, atau batik yang kita pakai. Kedua, yang hidup dalam jiwa kita, yaitu warisan budaya tak benda, kayak gerak gemulai penari, alunan musik gamelan, atau cara kita bergotong royong. Keduanya itu dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi, inilah inti dari penjelajahan kita hari ini. Perpaduan unik dari semua lapisan sejarah ini adalah esensi dari warisan budaya Indonesia. Ini bukan sekedar peninggalan mati, tapi sebuah warisan yang hidup, bernapas, dan terus beradaptasi, tertanam selamanya di tanah dan jiwa bangsa ini. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau bangunan dari masa lalu bisa menceritakan kisah mereka ke kita hari ini, kira-kira kisah apa ya yang akan diceritakan oleh gedung-gedung pencakar langit, jalan tol, dan monumen modern kita kepada generasi 500 tahun dari sekarang?